Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan harian masa Prapaskah, hari Kamis, tanggal 4 Maret tahun 2021, akan merenungkan Injil Lukas tentang orang kaya dan Lazarus. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita hening sejenak dan berdoa untuk menyiapkan batin agar sabda Tuhan merasuk dalam jiwa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas hari yang baru ini. Sebab pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat, mendengar, melihat, dan menikmati keindahan pagi ini. Berilah kami ketenangan pikiran yang jernih, agar dapat mendengarkan sabda-Mu. Bantulah oleh kebijaksanaan-Mu untuk menerima segala hal dengan penuh rasa syukur. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang miskin bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain dari itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Kisah orang kaya dan Lazarus sangat menarik kita semua, karena kisah ini berhubungan dengan kehidupan dan alam kematian. Kisah orang kaya dan Lazarus mengajarkan bahwa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah saat kita hidup, bukan sesudah kematian itu datang. Pada waktu hidup orang kaya dalam bacaan Injil Lukas tadi dikisahkan, ia hidup mewah dan bersenang-senang.
sedangkan Lazarus hidup miskin dan menderita. Tetapi sesudah mati, hal yang sebaliknya terjadi. Lazarus hidup damai di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Orang kaya itu menderita sengsara di alam maut bukan karena ia kaya. Tentu tidak semua orang kaya harus menderita setelah kematiannya. Abraham adalah seorang contoh yang kaya semasa hidupnya, tetapi dia hidup damai di surga. Abraham menganggap kekayaan miliknya adalah titipan dari Tuhan yang suatu saat ia akan tinggalkan. Abraham mempergunakan kekayaannya dengan baik, sehingga orang-orang di sekitarnya memperoleh kebaikan Tuhan lewat kemurahan hatinya. Berbeda dengan sang orang kaya, ia congkak hati, kikir, dan merasa bahwa kekayaannya adalah hasil jerih payahnya sendiri dan tidak mau berbagi. Inti dari bacaan Injil hari ini adalah orang kaya yang dikisahkan dalam Injil ini tidak mau mempersiapkan hari esoknya. Sedangkan Lazarus yang miskin, terpinggirkan, tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Meskipun ia miskin dan menderita, Lazarus tetap percaya dan hidup berkenan di hadapan Allah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa melakukan hal yang baik kepada sesama adalah saat kita hidup, bukan sudah kita mati. Orang kaya itu mempunyai banyak kesempatan dengan kekayaannya untuk bisa melakukan hal yang baik di masa hidupnya, tetapi ia tidak melakukannya. Ia memiliki harta yang melimpah untuk dipakai untuk memuliakan Allah, tetapi ia melupakannya. Ia egois, cinta diri, dan sombong akan kekayaan yang dimilikinya. Padahal semuanya itu hanyalah pemberian Tuhan yang seharusnya dibagikan juga kepada orang lain yang miskin dan berkesusahan. Ia sampai hati melihat anjing-anjing menjilat borok Lazarus tanpa berbuat sesuatu untuk menolongnya. Saat ajalnya tiba, tidak ada kesempatan lagi baginya. Kekayaannya tidak dapat menolong dia di alam maut. Pada masa prapaskah ini, kita diajak untuk berbela rasa, merasakan penderitaan kaum miskin dan lemah dengan melakukan pantang dan puasa, mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang hanya menyenangkan jiwa dan raga kita. Hidup ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma pada kita. Tetapi pada akhirnya, kita harus membalikan dan mempertanggungjawabkan pada Sang Pemberi Roh. Siapa yang diberi banyak pada kehidupan ini, tentu Tuhan akan menuntut banyak kepadanya. Amin. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini dan juga nasihat mengenai kehidupan. Berkatilah kami agar dengan mendengarkan serta merenungkan sabda-Mu, kami menjadi pribadi yang penuh belas kasih dan rendah hati, sehingga hidup yang telah Engkau berikan kepada kami ini berbuah kebaikan bagi sesama, demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.